Hai, hai, oke, baik. Selamat siang. Lalu perkenalkan saya Jaka Pradana, mahasiswa dengan program studi sistem informasi dengan NIM 05314146. Pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan satu task atau assignment pada tugas 3 dari pemrograman berbasis desktop, ya. Yang dimana pada tugas praktik pada kali ini kita diberikan tugas untuk mampu mengimplementasikan konsep abstraksi atau inheritance, mampu mengimplementasikan konsep calculation, polymorphism, expectation, I/O, dan operasi fail. Dan ketiga adalah mampu mengimplementasikan materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan, struktur pengulangan, array, dan string. Oke, dari penyelesaian project pada kali ini, aku akan jelaskan mungkin ada di bagian 4 segmen, ya. Dan mari kita mulai langsung pada struktur kelasnya terlebih dahulu. Oke, kebetulan saya sudah siapkan detail datanya, ya. Kita mempunyai 8, ya. 8 8 tray atau 8 file yang terpisah-pisah, ya. Dan juga ada beberapa kelas-kelas, ada pun juga di bagian subkelasnya. Dan kita langsung masuk ke bagian abstrak kelas dulu, ya, terlebih dahulu, ya. Untuk di abstrak kelas ini kita ada di file di menu item, ya. Oke, kelas pertama adalah di bagian menu item. Ini adalah abstrak kelas yang artinya tidak bisa diinstansiasi langsung. Ia berfungsi juga sebagai blueprint baik dari segala item menu. Di sini juga ada 3 atribut utama, ya, dari nama, harga, dan juga kategori. Ini contoh dari encapsulation. Kita hanya bisa mengakses nilai lewat getter dan juga setter. Dan yang paling penting adalah metode di bagian tampil menu yang bersifat abstrak, ya. Artinya setiap subclass wajib menginterpretasikannya sendiri. Ya, inilah inti dari abstraction, ya. Dan kemudian kita langsung masuk ke bagian selanjutnya, ada di instance dan polymorphism, yaitu ada di bagian menu, minuman, dan kemudian ada di makanan, dan juga yang terakhir ada di discount, ya. Masing-masing memanggil, ya, masing-masing dari subclass ini memanggil super, ya. Ya, dari diskon memanggil super, dan juga makanan memanggil super, dan juga minuman juga memanggil super, ya. Di konstruktor, ya, untuk menganalisis atribut dari kelas induk, ya, ini konsep inheritance, ya. Dan setiap subclass juga mampu mengimplementasikan tampilan menu dengan caranya sendiri. Jadi ketika kita punya referensi bertipe menu item, metode yang dipanggil menyesuaikan dengan objek aslinya, itulah namanya polymorphism. Khusus untuk discount, ada metode tambahan, ya, terkait untuk hitungan discount, ya, yang menghitung nilai rupiah dari persentase diskon. Dan kemudian juga ada di bagian manager class, ya. Manager class ini ada di bagian menu.java, ya. Metode di sini juga kelas menu ini berperan juga untuk pengelolaan koleksi menu, ya, menggunakan array list, ya, array list menu. Dan kemudian yang menarik di sini juga ada di bagian expectation, bukan expectation, ada exception handling, ya. Jika indeks tidak valid, program ini akan throw exception-nya dengan pesan yang informatif, ya, dengan detailnya nomor menu tidak valid atau menu tidak ditemukan, ya, atau dan yang lainnya, ya. Nanti kita akan coba di pengujian, ya. Oke, dan juga selanjutnya ada di bagian kelas pesanan dan logika bisnis, ya. Kita masuk di pesanan, ya, di pesanan.jpf.
Kelas pesanan ini untuk mengelola satu transaksi ya dari pelanggan dengan metode adalah tambah pesanan ya. Dan ada logika bisnis yang menarik juga di bagian ini terkait dengan uh, penyelesaian tugas 2 yang sebelumnya. Kita masih ada di promo minuman buy two get one ya, masih beli 2 gratis 1 ya. Dan kemudian jika total harga minimum ya yang dipesan melebihi dari 50.000, maka program otomatis menghitung beberapa item yang didapatkan gratis dan menyesuaikan total harga ini. Ini contoh yang bagaimana logika bisnis juga mengimplementasikan dalam kode ya. Dan juga ada di bagian detail sebelum untuk perhitungan detail tagihan akhir ada 3 tahap. Yang pertama ada di subtotal menu dan dari semua item, dan kedua ada hitung diskon ya, diskonnya termasuk diskon 10% otomatis jika subtotalnya ada di 100.000 ya, dan kemudian dan objek juga mengecek di menu menggunakan Interself ya, Intasiok ya. Dan ketiga ada dihitung pajak ya, pajak 10% ya. Oke, dan tambahan adanya biaya pelayanan ya. Ini untuk perhitungan pajak ya dari dan ada tambahan pelayanan ya sebesar 20.000 ya. Oke, dan kemudian untuk di highlight ya get structure a string ya dengan string date formatter ya. Oke. Metode get structure a string ini menggunakan string builder ya untuk membangun format struk yang rapi ya, dilengkapi dengan juga timestamp yang ada ya, menggunakan local time yang dari Java Time API. Metode ini mengembalikan string sehingga bisa digunakan baik untuk ditampilkan ke konsol maupun disimpan ke file. Oke, cukup untuk pesanannya. Kemudian kita langsung masuk ke file IO atau bisa kita sebut di file manager ya. Oke, di file manager sendiri ini kita bisa get di dalam try with result ya. Format type separated, buffer writer dan buffer writer dan juga buffer reader ya. Dan kelas file manager ini mengenai semua operasi file dengan metode yang semuanya statik ya. Metode juga untuk simpan menu ya, juga ada simpan struk. Dan ini adalah best practice Java juga untuk stream file otomatis tutup meskipun terjadinya error ya, atau mencegah memory leak. Dan kemudian kita akan langsung masuk ke bagian demonya saja ya. Untuk demo langsung kita panggil saja terminal ya. Restoran. Oke, saya panggil dulu, saya satukan dulu. Oke, kelasnya nanti akan muncul ya. Oke, kelasnya akan muncul. Kemudian kita langsung panggil. Oke ya. Di sini tertampil ya, jadi detail harga, tampilan menu ya, tampil item, ubah harga menu, hapus menu buat pesanan dan juga keluar. Kita mungkin langsung tampilkan menu ya, tampilkan menu secara default. Ada nasi padang, mie goreng ayam bakar, es teh jeruk, dan juga ada kategori dan juga jenis yang saya tambahkan dan harganya. Adapun jika kita ingin tambah item menu ya, kita tambahkan. Ini kita ambil bagian di makanan dan kemudian nama makanannya adalah bakso super.
harganya adalah 30.000. Oke, ini adalah jenis yang berat ya. Oke ya, dan kita akan lihat tampilan menu ya. Tampilan menu ada di bakso super 30.000 ya. Adapun juga yang tadi kita lihat dari true ya, jika memang namanya salah ya, kita akan coba ya tambahkan menu. Oke, tambahkan item menu. Kita tambahin dulu yang lainnya dulu. Ini kita tambahkan yang minumannya adalah es krim. Oke, harganya 20.000. Oke, dingin. Oke, kemudian kita akan rubah harga menu ya. Jika kita pilih nomor yang ingin dirubah, jika kita memilih nomor di luar dari tampilan menu ini akan muncul throwback notif ya. Harga baru 20.000 ya. Oke, error menu tidak valid atau menu tidak ditemukan ya. Oke, kita langsung tambahkan menu ya. Ubah harga menu ya. Jika kita pilih sesuai dengan yang kita ambil, contoh kita ambil adalah ayam bakar di sini awal 30.000. Oke. Dan harga barunya adalah ayam bakar 45.000. Oke. Kalau ingin mengubahnya, yes. Oke. Harga berhasil dirubah, kita lihat tampilkan menu ya. Oke. Ayam bakar sudah berubah menjadi 45.000 ya. Adapun juga ini dengan hapus menu ya. Hapus menu kita juga pilih ya. Jika kita memilih di luar dari nomor, kita pencet yes, maka akan ada throwback, nomor menu tidak ditemukan. Adapun juga langsung kita di bagian menu pelanggan ya. Menu pelanggan kita langsung buat nama pelanggannya adalah Vicky Santoso. Masih sama logik yang sama dengan beberapa jenis yang ingin dipesan adalah maksimal ada 4 ya, kita pilih 3 dan kemudian kita pilih apa aja. Di bagian menu ini jika memang kita klik di false wrong, dia akan menunjukkan throwback juga, jadi menunya tidak muncul ya, nomor menu tidak divalid, menu tidak ditemukan ya, dan kemudian dia akan balik lagi untuk mengkonfirmasi ulang. Mari kita isi dengan sesuai. Kita pesan di nasi padang, kemudian jumlahnya 2. Oke, nasi padang 2 berhasil ditambahkan dan kita akan menu selanjutnya es bubur 7, kita pesannya 5, dan terakhir ada di bagian ayam bakar bakso super ya, 6, 5. Oke, stroke muncul ya, stroke muncul kembali dengan nama pelanggan dan juga timestamp sync ya, seperti yang tadi saya jelaskan dengan 2 detail ya, 2 makan nasi padang, 5 es puwut ya, dimana di bagian es ini adalah pembelian di atas 50 akan buy 1 get 1 ya, buy 2 get 1 ya, dan dari es puwut ini sudah disesuaikan nilainya ya di bagian diskon juga. Dan kemudian ada bakso super ya, dari subtotal tadi ada total item, diskon item, pajak, dan juga total pelayanan. Dengan grand of total ada di 277.400 ya. Dan kemudian ada di bagian save di filing file ya. Kita langsung pilih yes. File akan ke save dalam bentuk txt atau teks ya di stroke Santoso. Oke, baik, dari demo saya semua yang kita lakukan ya untuk program project ya, project dari restoran ini ya, dengan menggunakan penerapan OOP ya secara menyeluruh, mulai dari abstraction, inheritance, polymorphism, dan encapsulation, expectation handling, hingga juga dengan file.io. Semuanya berjalan dengan baik. Mungkin itu saja dari penyelesaian tugas pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Selamat siang.